Halo, kembali lagi bersama saya Kalista Aprila. Di sini saya akan menjelaskan alur media yang telah saya buat dan bagaimana cara penggunaannya untuk memenuhi pada mata kuliah media pembelajaran interaktif. Baik, kita langsung saja masuk pada aplikasi Articulate. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur media yang telah saya buat. Nah, untuk alur media yang telah saya buat, kita mulai dari opening. Nah, di sini untuk awal dari medianya, saya membuat opening yaitu adanya kode PIN. Nah, di mana kode PIN ini nanti siswa akan mengisi kode PIN ini dengan menjawab pertanyaan. Selanjutnya, setelah itu akan setelah mengisi semua kode PIN akan masuk ke beranda. Nah, setelah beranda akan ada menu utama yang terdiri dari beberapa menu. Selanjutnya, setelah dari menu situ ada menu materi, soal evaluasi, profil pengembang. Nah, di sini inilah struktur konsep alur media yang saya buat. Oke, baik, untuk menambah pemahaman kita semua, saya akan menjalankan alur dari media ini dan mengklik preview. Nah, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, baik. Kita akan mempreview media ini. Nah, dari tanda titik atas di sini, kita klik. Nah, dia muncul petunjuk. Anda harus menjawab 3 pertanyaan dengan benar untuk mengungkap 3 angka dalam kode PIN dan membuka tahap pembelajaran. Oke, kita coba tekan klik masuk ya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ini. Nah, maksud dan tujuan dari pertanyaan pemantik ini agar mahasiswa itu mengetahui dan mencari tahu sendiri dulu apa materi yang akan kita bahas dan akan dipelajari. Nah, di sini kita coba menjawab. Istilah etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang memiliki banyak arti, yaitu biasa, padang rumput, kadang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, pertanyaan ini menyatakan pertanyaan benar atau salah. Di sini saya mencoba menjawab benar. Lalu kita submit. Nah, rupanya jawabannya benar. Keluarlah kode PIN-nya. Tepat sekali. Ayo kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kode PIN-nya 2. Oke, kita tekan lanjutkan. Nah, kita klik angka 2. Maka dia akan muncul 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini profesi akuntansi adalah sebuah bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang pendidikan. Kita mencoba menjawab semua PIN dengan benar ya. Jawabannya adalah salah. Terus kita submit. Lalu kode PIN-nya muncul 5. Lalu kita klik 5. Nah, lalu kita lanjutkan. Dan kita menjawab pertanyaan 3. Jawabannya benar. Lalu kita submit. Kode PIN-nya 9. Oke, kita klik 9. Nah, tombol yang lain ini tidak berfungsi. Oke, selanjutnya kita klik masuk. Nah, kode PIN terbuka. Lalu klik belajar untuk melanjutkan. Lalu kita klik belajar untuk melanjutkan. Lalu ini muncul etika profesi akuntansi. Klik tombol di samping untuk memulai belajar. Nah, kita klik tombolnya. Nah, ini di sini kita masuk ke menu utama yang terdiri atas profil pengembang, standar kompetensi, materi, dan soal evaluasi. Nah, kita masuk ke menu yang pertama yaitu profil pengembang. Di profil pengembang ini adanya dosen pengampu pada mata kuliah media pembelajaran interaktif yaitu Pak Yayan Adrianova Ekatua Eskom MPD. Selanjutnya, saya sendiri sebagai pengembang dari media ini. Oke, selanjutnya kita tekan back. Nah, kembali lagi ke menu utama, kita lanjut ke menu berikutnya, menu standar kompetensi. Nah,
Standar kompetensi, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika profesi akuntansi dalam praktik akuntansi. Nah, ini merupakan ada 3 poin standar kompetensi dasarnya. Oke, setelah kita membaca, kita kembali ke back, lalu ke menu utama, selanjutnya pada menu yang ketiga, yaitu materi. Nah, di menu materi ini saya menampilkan sebuah percakapan dengan judul laporan tanpa celah. Nah, setelah kita membaca percakapan tersebut, kita tekan next. Nah, di sini ada penjelasan dari percakapan atau komik yang ditampilkan. Nah, komik ini mengajarkan bahwa menjaga etika profesi bukanlah hal mudah. Nah, setelah kita membaca ini, kita next. Nah, ini ada penjelasan nih untuk materi pertama, yaitu apa sih etika profesi. Nah, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki banyak arti. Nah, setelah kita membaca materi tentang penjelasan etika profesi, kita next. Nah, ini awalan untuk materi selanjutnya. Nah, di sini, selamat datang. Pernahkah kamu bertanya apa arti menjadi profesional yang beretika, terutama di dunia akuntansi? Etika profesi bukan hanya sekedar teori, melainkan fondasi utama. Nah, ini masuk ke selanjutnya, penjelasan selanjutnya. Setelah kita membaca, nanti dia akan otomatis berpindah ke slide berikutnya. Nah, setelah kita membaca penjelasan tadi, di sini etika sangat penting dalam profesi. Nah, karena membentuk kepercayaan publik, menjamin kejujuran dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Nah, pada gambar di samping merupakan aktivitas akuntansi dalam menyusun laporan. Menurut kamu, tindakan apakah yang seharusnya dilakukan seorang akuntansi yang beretika profesional? Nah, kita dapat memilih jujur atau manipulatif. Nah, selanjutnya kita klik jujur nih. Nah, rupanya benar. Selamat jawaban yang tepat. Anda sudah memahami materi dengan baik dan benar. Sekarang kita akan lanjut pada materi berikutnya. Lalu kita klik next. Nah, materi berikutnya yaitu berdasarkan kode etik Ikatan Akuntan di Indonesia (IAI) ada 5 prinsip utama, yaitu integritas, kerahasiaan, objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional. Nah, selanjutnya kita back dan kembali ke materi. Kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya kita ke soal evaluasi. Nah, di soal evaluasi ini adalah pertama itu kasus 1, dilema angka laba yang diperankan oleh Pak Rudi dan Dita. Pak Rudi sebagai atasan dan Dita anak magang. Nah, di sini ada penjabarannya. Di minggu pertamamu magang di PT Bina Amanah, Pak Rudi menyarankan agar kamu menunda pencatatan biaya promosi agar laba terlihat lebih besar di laporan. Nah, setelah kita membaca percakapan Pak Rudi dan Dita ini, kita klik next. Nah, selanjutnya, apa aku harus menuruti permintaan ini? Tapi bukankah laporan harus akurat sesuai transaksi? Dalam hati Dita. Nah, setelah itu akan masuk ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan apabila kamu menjadi Dita? Nah, di sini kita akan memilih menolak dan mengingatkan bahwa laporan harus akurat. Lalu kita klik next. Selanjutnya kasus yang kedua. Kasus 2 itu bocoran data yang diperankan oleh Dita sebagai anak magang. Nah, masuk ke percakapan. Nah, kamu tidak sengaja membaca dokumen audit rahasia. Temanmu bertanya lewat chat. Nah, teman Dita ini bertanya, Dit, katanya audit pusat lagi bermasalah ya. Kamu kan di bagian keuangan, cerita dong. Nah, selanjutnya, aduh, aku tahu informasinya, tapi boleh nggak sih aku cerita ke dia? Dalam hati Dita. Nah, setelah itu kita next. Nah, jika kamu menjadi Dita, apa tindakanmu? Nah, yang pertama itu tanya dulu ke Pak Rudi, atau menjawab dengan singkat, atau menolak. Nah, di sini kita coba
menjawab singkat agar tidak mencurigakan. Nah, setelah itu kita next. Selanjutnya kasus yang ketiga, yaitu copy paste laporan yang diperankan oleh Ayu dan Dita sebagai anak magang. Nah, selanjutnya kita masuk ke percakapan antara Ayu dan Dita. Di sini teman magangmu Ayu menawarkan file laporan tahun lalu agar kamu hanya perlu mengubah angkanya. Nah, setelah kita membaca percakapan antara Ayu dan Dita, di sini Dita berpikir nih, aku ingin cepat selesai, tapi aku juga tahu laporan itu harus aku kerjakan sendiri dalam hati Dita. Nah, setelah itu kita next. Nah, apa keputusan yang kita ambil? Apa keputusan yang kita ambil apabila kita menjadi Dita? Nah, di sini kita pilih saja salah satu jawabannya. Kita pilih yang lihat sebagai referensi, tetapi susun sendiri. Lalu kita klik next. Nah, keluar muncul hasil dari jawaban yang telah kita kerjakan. Nah, di sini ada review quiz. Nah, kita dapat mereview quiz yang mana saja jawaban kita yang salah dan benar. Nah, setelah itu kita kembali ke back. Nah, di back ini kita kembali ke menu utama. Nah, baik, sekian alur media pembelajaran interaktif pada pelajaran Etika Profesi Akuntansi kelas 10 di SMK yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.